Hai sobat, gue Anglit. Gue mau cerita tentang kisah yang terjadi pada 1 Maret 2008 di mana ada sekelompok pemuda, ya tepatnya berjumlah 2 orang pemuda. Mereka mendobrak masuk ke rumah keluarga Cafe di Texas, Amerika Serikat, dan 2 orang ini membantai 1 penghuni. Yuk simak. Keluarga Kevin yang terdiri dari ayah yang bernama Terry dan ibu yang bernama Penny serta 3 orang anak yang bernama Erin, waktu itu usianya 16 tahun, dan dia memiliki 2 adik cowok yang bernama Matthew, usianya 13 tahun, dan yang paling bungsu adalah Tyler, 8 tahun. Mereka ini adalah keluarga yang taat beribadah, di mana pada saat Erin kelas 8, waktu itu mereka sedang di sekolah. Erin ini cerita ke mamanya, yaitu si Penny. Dia bilang kalau ada teman sekelasnya yang perempuan mencoba untuk menciumnya. Lalu karena ketakutan dengan pergaulan hidup anak zaman now, si Penny memutuskan, ya udah deh, kalian bertiga homeschooling aja. Maka Erin, Matthew, dan Tyler semuanya homeschooling. Pada saat Erin berumur 15 tahun, ia bekerja di Sonic, yaitu tempat persewaan roller skate, di mana koleganya ini melihat Erin sebagai anak cewek yang polos, ya yang penurut, ya sepertinya tidak gaul begitu ya. Sampai akhirnya Erin ini berkenalan dengan seorang cowok yang bernama Charlie Wilkinson. Ya saat itu si Charlie ini berusia 19 tahun. Namun pada saat Charlie berkenalan dengan orang tuanya Erin, mereka tidak menyukai Charlie. Ya entah gimana mereka seperti punya firasat yang tidak enak tentang cowok ini. Namanya juga ortu ya, punya firasat tentang seseorang yang mendekati anaknya kayak gimana. Jadi mereka pun sempat kayak masang tembok tiap kali Charlie datang ke rumah. Pada Desember 2007, di mana Erin meminta kepada orang tuanya supaya dia balik sajalah, kembali ke sekolah umum, dan akhirnya orang tuanya memperbolehkan ia. Tetapi sejak itu, Erin dan Charlie seakan tidak terpisahkan. Dan sifat-sifat Erin pun menjadi berubah. Ia yang sebelumnya aktif di gereja, sejak dia bergaul dengan Charlie, dia menjadi tidak aktif lagi. Dia yang dulu penurut, tapi kemudian dia berubah menjadi agak-agak membangkang kepada orang tuanya. Lalu pada 21 Februari 2008, ketika keluarga Erin ini mengunjungi kakeknya, mereka mendapati kalau kakeknya itu sudah meninggal karena usia. Di saat masih dalam suasana berkabung, orang tua Erin itu iseng-iseng ngelihat MySpace. Di situ mereka melihat Charlie yang sepertinya agak-agak tidak baik untuk anaknya ya. Kayak si Charlie lagi minum dan Charlie lagi ngapa-ngapain, ya aneh-aneh gitulah bagi orang tuanya Erin. Akhirnya orang tua Erin mengatakan kepada Erin supaya udahlah kamu putusin aja si Charlie, dia tuh nggak baik buat kamu. Kami tidak mendidik kamu seperti itu. Kami mendidik kamu supaya menjadi lebih baik, menjadi lebih taat. Dan Charlie ini bukan orang yang tepat, bukan orang yang baik untukmu. Jadi ya kamu putusin aja ya dia. Lalu mereka meminta supaya Erin tidak jalan lagi sama Charlie. Dan responnya Erin waktu itu, ya memang aku juga pengen putus dari Charlie, cuma aku tidak tahu bagaimana. Apa yang orang tua Erin tidak tahu, ternyata Charlie telah memberikan cincin neneknya kepada Erin dan ia berjanji untuk menikahi Erin secepatnya. Beberapa teman Erin bersaksi kalau Erin telah mengatakan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak sewajarnya anak-anak seusia dia lakukan, di mana Erin berencana kalau ia akan membunuh orang tuanya supaya ia dapat hidup bersama dengan Charlie. Maka pada malam 28 Februari 2008, Charlie dan temannya yang bernama Charles Wade yang saat itu berusia 22 tahun, mereka mendobrak rumah Erin dan menembak ayah Erin sebanyak 5 kali serta Ibu Erin dengan samurai, dan mereka juga melakukan hal yang sama ke adik-adiknya Erin, sementara Erin bersama pacarnya Charles yang bernama Bobby Jensen menunggu di mobil. Charlie bilang ke Erin kalau dia juga harus menghabisi adik-adiknya Erin supaya tidak ada saksi mata. Dan Erin jawab, "Aku gak peduli, lakuin apa aja yang perlu." Namun mereka tidak tahu kalau Terry berhasil bertahan hidup. Pada awalnya Terry tidak tahu siapa yang melakukan itu kepada keluarganya. Namun pada saat Terry mendengar suara Matthew yang berteriak berkata, "No, Charlie!" dia pun segera tahu siapa yang melakukan ini. Terry sempat menyerah. Ia seperti pasrah
tidak mampu untuk menggerakkan tubuhnya, apalagi saat ia melihat Charlie dan temannya mulai membakar rumahnya. Terry merasa sepertinya sia-sia saja kalau ia naik ke atas untuk melihat keluarganya. Namun kemudian Terry memutuskan untuk bangkit dan keluar dari jendela. Ia pun merangkak menuju ke rumah tetangganya yang setidaknya membutuhkan waktu 2 jam dan meminta bantuan. Saat itu sudah 1 Maret 2008 dini hari. Setelah bantuan datang, Terry pun dibawa ke rumah sakit dan dilakukan operasi untuk menyelamatkan hidupnya. Lalu setelah ia sadar dan ia mampu berbicara, ia pun menceritakan kejadiannya kepada polisi. Jadi pada saat petugas mencari Charlie, mereka menemukan Charlie sedang ada di trailer milik Abang Charles yang juga merupakan tempat tinggalnya Charlie. Dan mereka melihat Erin juga ada di trailer itu. Erin tampaknya tidak menduga ini, jadi ia terkejut saat melihat petugas kepolisian datang. Ia menceritakan kalau ia diculik. Namun ceritanya berbalik. Ketika Erin mengunjungi ayahnya di rumah sakit, ia melihat ayahnya sedang berbaring di sana, dijaga oleh kakek neneknya dan petugas kepolisian. Sesaat kemudian petugas kepolisian itu menerima telepon kalau Erin harus ditangkap. Lalu ia pun memborgol Erin dan Erin seketika menangis. Ia bersumpah kalau ia tidak ada hubungannya dengan kejadian itu. Kurang dari 24 jam, Charlie mengaku sebelum kejadian ini ia sempat mengajak Erin untuk kabur dari rumahnya, namun Erin menolak. Erin mengatakan kalau ia mau orang tuanya dibunuh. Erin menjanjikan kepada Charles dengan memberinya uang $2.000 agar Charles mau membantunya. Charles mengatakan kalau Erin yang menyuruh mereka untuk melakukan ini. Maka mereka berempat, Charlie Wilkinson, Charles Wade, Bobby Johnson, dan Erin Caffey dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Ya, kecuali si Bobby Johnson yang pada saat itu hanya menunggu mereka di mobil, jadi ia dikenakan hukuman penjara 40 tahun. Dan sampai kini Terry tidak mempercayai kalau anaknya yang memiliki ide ini. Ngeri juga ya, nggak ada yang menduga itu adalah anaknya yang melakukan peristiwa keji ini, di mana itu adalah anak yang ia sayangi, tapi ya ternyata anaknya membelot. Gue inget dengan ajaran nenek gue senantiasa mengatakan setidaknya kita harus senantiasa yang memberikan pelajaran baik buat teman-teman, pengaruh baik buat teman-teman. Tidak memberikan hal yang sebaliknya. Kalau ada teman yang mengajak untuk melakukan perbuatan yang aneh, sebaiknya tinggali dia. Dan aku harap kamu mau komen di bawah tentang kisahnya si Erin Caffey. Entah apa Charlie yang memang memberikan pengaruh negatif kepada Erin agar melakukan hal ini ke keluarganya, atau ya memang itu Erin karena dia merasa dikukung oleh keluarganya. Komen di bawah ya. Semoga kamu suka dengan videoku ini dan nantikan video-videoku berikutnya yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Stay safe!